Halo semuanya, balik lagi sama Teddy di sini. Dan sekarang jam 00.27 hari Jumat 27 Juni, aku mau share apa yang udah terjadi dalam kehidupanku. Jadi video ini jadi salah satu dokumentasinya aja sih, apa yang udah terjadi belakangan ini dan apa ide yang mau aku share di video kali ini. Tapi sebelum itu, aku punya satu filosofi sederhana sih, yaitu filosofi tentang ketika kita sedang berperasaan, kita sedang emosional banget, itulah saat yang tepat untuk kita bikin konten. Kayak misalnya menulis, kayak misalnya bikin video kayak gini, kayak misalnya berkarya, gambar-gambar atau apapun, ini adalah saat yang tepat. Dan video ini jadi salah satu penerapannya. Oke, itu sedikit intermezzo aja untuk filosofi awalnya. Selanjutnya adalah aku mau nyeritain dan kasih tahu ide yang aku dapetin pada malam hari ini. Idenya adalah be the man, menjadi the man, menjadi pria, menjadi lelaki yang memimpin. Jadi sebelum aku bahas tentang kenapa be the man ini penting, aku mau share dulu apa yang udah terjadi belakangan ini. Jadi sekitar seminggu, 2 minggu belakangan ini jadwalku bener-bener padat ya. Bukan untuk sombong karena sibuk, karena produktif tuh enggak. Cuma karena jadwal yang sibuk ini, aku tuh sampai nggak sempat mikirin dengan serius apa yang jadi core utama yang mau aku bahas dalam konten-kontenku. Jadi beberapa kali newsletterku kayak meleset aja. Karena biasanya ya aku share di newsletter apa yang terjadi dalam hariannya kayak gimana. Tapi beberapa kali newsletter ini meleset, aku nggak sempat update. Kalaupun update, aku nggak merasa bener-bener hadir di tulisanku saat itu. Jadi yang terjadi adalah belakangan ini super sibuk karena ada produksian konten Videotron dari agensiku dan itu sangat menyita waktu dan pikiran dan tenaga juga ya. Berhari-hari mikirin idenya, berhari-hari tektokan sama klien juga untuk ngobrol dan komunikasi dan itu butuh waktu yang sangat padat banget. Tapi nggak apa-apa, itu udah terlewati, sekarang aku bisa handle. Ya, tentunya dengan sistem yang tepat sih sebenarnya untuk handle hal tersebut. Nah, sekarang adalah idenya, yaitu be the man. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Jadi, sebelum aku mulai di jadwal-jadwal yang padat banget itu, aku dalam fase yang nge-flow banget, flow state-ku banget. Apa itu artinya flow state? Flow state, menurutku ya definisiku adalah ketika aku mampu untuk bikin konten dengan ngeflow aja tanpa harus ada keharusan, tanpa harus ada tekanan dan lain-lain. Ya cuma ngeflow aja dan juga generate cash flow. Itu ya. Jadi ngeflow di sini maksudnya adalah kayak gitu. Dan sebenarnya aku juga punya sebutan juga biar asik ya. Namanya adalah flow creator, yaitu untuk kreator-kreator yang kayak aku gini, yang bikin konten yang ngeflow aja tapi tetap generate cash flow. Nah, itu namanya flow creator. Nah, lanjut ya. Jadi sebelum sebelum kesibukan-kesibukan ini aku dalam fase yang ngeflow banget. Aku nyaman untuk bikin konten, aku nyaman untuk menulis dan bahkan ketika aku dalam fase ini, cash flow yang aku dapetin tuh ya lumayan banget, memonetisasinya tuh dengan sangat baik menurutku. Tapi ketika aku mulai di jadwal yang super sibuk ini, aku lupa tentang gimana cara aku mencapai flow tersebut, mencapai kondisi flow state tersebut, mencapai menjadi seorang flow creator. Aku lupa tentang hal itu. Nah, sekarang ternyata aku butuh setidaknya 2 hal untuk mengaktifkan hal tersebut, mengaktifkan mode flow tersebut. Yang pertama adalah menjadi seorang anak kecil. Ini adalah filosofi sederhana yang sempat aku post juga di Instagramku, yaitu filosofinya adalah kita tuh kadang sering kali ya membatasi diri kita sama hal-hal yang di luar kendali kita. Kita mau jadi seorang yang dipandang baik, kita mau menjadi seorang yang selalu
perfect di mata orang lain, ya kan? Pernah kan ada fase-fase kayak gitu ya. Tapi itu yang membuat kita tuh ya terhambat pada label-label yang kita sebenarnya ciptakan sendiri, bukan orang lain bahkan. Orang lain mungkin nggak sebegitunya paham, nggak sebegitunya perhatian dengan apa yang sedang kita kerjakan. Tapi kitanya tuh terlalu kepedean, terlalu kepedean. Jadi, aku mulai mengaktifkan mode anak kecil dalam diriku. Satu cerita, satu cerita dulu tuh, ini sebenarnya juga udah aku posting ya di Instagram, cuma aku mau share aja. Satu cerita, dulu kayaknya aku waktu masih SD gitu, aku iseng aja mencoba untuk memanaskan sebuah pisau di kompor yang menyala api. Ini aku masa-masa itu ya masih SD lah. Dan ya aku iseng aja pengen tahu pisau kalau dipanasin tuh bakal kayak gimana sih? Pisau kalau dipanasin tuh efeknya apa sih? Aku cuma penasaran itu aja. Ya sebagai anak kecil ya kalau penasaran langsung cobain. Kalau pengen tahu ya langsung cari tahu. Itulah enaknya jadi anak kecil. Kita punya kebebasan itu banget. Dan kenapa kita nggak mulai untuk menjadikan diri kita menjadi seorang yang bebas juga? Bebas berkreasi, bebas untuk berekspresi, seperti layaknya anak kecil. Nah, lanjut lagi ceritanya ya. Ini seru banget karena ya aku pengen banget bikin konten ini, udah. Jadi, ketika aku udah selesai manasin di rumah orang tua aku itu, dulu kayak sini dapur, terus kalau keluar dikit nanti ada taman di belakang rumah. Nah, aku kondisinya sekarang sedang ada di dapur menyalakan kompor dengan pisau yang sedang dibakar di kompor ini ya. Dan di taman belakang ini ada adikku dan juga ART-ku saat itu yang sedang menggendong adikku sambil kalau nggak salah ya cuma gendong-gendong aja sih, nenangin si adikku dalam waktunya tuh kayaknya sore hari gitulah, kayak habis pulang sekolah gitu. Nah, aku habis manasin ini, ya mau sombong sebenarnya, mau sombong nih loh, aku habis manasin pisau yang udah aku panasin di kompor. Tapi ternyata ART-ku dan adikku juga nggak gubris, karena adikku di situ juga masih umurnya nggak sampai 5 tahun lah, masih kecil banget. Tapi karena aku penasaran ya, ini pisau yang udah aku pegang, aku ya udahlah tempelin ke kakinya adikku. Ya nggak tahu sih itu pikiran apa, tapi ya pemikiran anak kecil tuh kan ya kadang out of the box ya. Dan itulah yang aku lakukan saat itu. Yes, tertempel lah itu di betisnya. Ini betis tuh berarti ya sebelah sininya ya. Sebelah sini kaki. Ini kan kayak telapak kaki ya. Berarti ini betis di sebelah sini. Aku tempelin. Yes. Udah. Ternyata teriakannya sangat-sangat kencang. Udah gitu aku dimarahin sama ART ku waktu itu. Dan ya udah, itu terjadi begitu aja. Aku dimarahin, terus aku nggak nyangka kalau adikku bakal nangisnya sekencang itu. Dan ketika dewasa ini sebenarnya aku sempet tanya sih, sempet tanya, Dek, kamu ingat gak aku dulu pernah manasin pisau di kakimu itu, kamu ingat gak? Nggak inget ternyata. Iya, nggak inget. Ya udah malahan itu, malahan nggak inget. Dan ternyata kalau aku cek kakinya juga nggak ada bekasnya sih. Jadi ya so far aman. Itu cuma kejadian masa kecil aja. Dan yang mau aku highlight di sini, kan tadi ada dua ya, untuk mengaktifkan mode flow state. Yang pertama adalah menjadi pribadi anak kecil, menjadi anak kecil. Dan itulah salah satu contoh di mana menjadi seorang anak kecil kita punya kebebasan yang sangat luas, kebebasan yang sangat tinggi. Dan ketika kita punya kebebasan-kebebasan itu, kita tuh bisa mampu melakukan banyak hal. Ya salah satu contohnya adalah manasin pisau tadi. Dari situ ya aku banyak belajar sih sebenarnya. Walaupun sebebas-bebasnya aku tetap punya pelajaran penting yang aku dapetin. Yang pertama, menyiksa orang lain atau menyakiti orang lain itu adalah hal yang tidak baik, jangan ditiru. Dan ketika aku melakukannya, pasti ada konsekuensi yang aku dapetin, yaitu dimarahin. Dan yang ketiga mungkin adalah ketika aku memanaskan pisau tersebut, aku jadi tahu pisau kalau dibakar itu sifatnya jadi lebih membahayakan, sifatnya jadi lebih kuat lagi.
Jadi kalau kita misal pisau itu aku buat untuk ditempelin ke plastik, pasti plastik tersebut bakal melelehnya jadi jauh lebih cepat dibandingkan, maksudnya terpotongnya jadi jauh lebih cepat dibandingkan hanya pisau yang tidak dipanaskan. Itu salah satu pelajaran, salah 3 pelajaran yang aku dapetin. Itu terjadi karena aku ya menjadi seorang anak kecil aja. Oh ternyata itulah yang aku pelajari. Jadi bebas nggak masalah, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsipnya sendiri. Tapi dari situ kita jadi lebih mudah dan lebih cepat untuk tahu ternyata hal tersebut salah dan harus dibenerin. Ternyata hal tersebut benar dan harus dilakuin. Itu bisa terjadi karena kita bereksperimen, kita punya kebebasan tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ini adalah prinsip be the man. Kalau aku sendiri tadi kan bilang sempat nggak bisa kembali ke masa flow state karena ada fase di mana aku sibuk dengan produksian konten di agensiku itu. Iya, itu terjadi ya begitu aja. Aku lupa gimana untuk cara mengaktifkannya ya. Ternyata ada 2. Yang pertama adalah menjadi anak kecil, yang pertama adalah menjadi anak kecil, yang kedua adalah be the man. Be the man di sini maksudnya apa? Be the man adalah kita menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Kenapa? Karena aku merasa ya, kalau teori-teoriku sebenarnya banyak banget ya, tapi aku mau mau lebih lebih apa ya? Membumi aja. Jadi aku kan sering share value, share insight-insight yang aku dapetin dari pengalaman yang udah aku lakuin ya. Jadi misal aku punya kesalahan tertentu, aku share di situ. Misal aku punya pengalaman buruk, aku share di situ. Misal aku punya kegagalan, aku share di situ. Biasanya aku share di Instagram ataupun di newsletter ataupun di Threads, tapi Threads belakangan udah lumayan jarang. Aku share di situ. Awalnya aku pikir berbagi pengalaman, berbagi insight itu adalah hal yang harus banget dilakukan sebagai seorang kreator. Tapi ternyata insight aja nggak cukup. Iya, ini yang aku sadari sih. Aku hanya berbagi insight aja yang ternyata itu tuh kayak level 1 ya. Level satunya adalah kita berbagi value, tips, trik, tutorial, dan lain-lain. Level keduanya adalah kita berbagi tentang insight pengalaman yang kita alami, yang kita pernah lalui, gagal, sukses, kita taruh di situ. Tapi yang ketiga ini adalah next level dari insight aja. Next level dari insight-nya, yaitu kita share pengalaman dan kita tahu apa yang harus kita lakukan setelahnya. Kita share pengalaman dan kita jadi tahu apa yang bikin kita gagal. Dan harus punya prinsip menjadi be the man, seorang leader. Seorang leader itu yang seperti apa? Seorang leader adalah pria yang bertanggung jawab, seorang yang bertanggung jawab. Lalu berani mengambil keputusan. Ini adalah hal-hal yang penting. Jadi nggak cuma kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, tapi kita harus punya sesuatu yang orang tuh bisa ikuti. Orang tuh bisa relate dengan perjalanan yang sedang kita jalani. Itulah hal yang terpenting. Jadi prinsip be the man ini bantu aku untuk mulai menjadi seorang kreator yang patut untuk diikuti. Jadi nggak cuma share-share gitu-gitu aja, share value, share insight, tapi lebih dari itu. Kita harus punya mindset, aku ya terutama ya, aku harus punya mindset untuk menjadi leader, harus memimpin, harus berani mengambil resiko, harus berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil kedisiplinan. Itulah hal-hal yang penting yang aku dapetin selama ini, dan ternyata ketika aku klik dengan be the man ini, prinsip be the man ini, nulis jadi lebih lancar. Aku lebih menjadi seorang yang punya authority. Punya authority-nya tuh ya nggak yang muluk-muluk ya. Nggak kayak bossy, tapi ya sebagai leader aja. Nah, itu dia yang aku mau share aja di video kali ini. Sebenarnya sederhana banget ya idenya. Cuma karena ini ya aku lagi pengen aja, ya udah aku share. Nanti untuk penerapannya dan untuk study case-nya dan untuk langkah-langkah praktisnya itu sebenarnya udah aku share di newsletter. Nah, kamu juga bisa subscribe newsletterku yang biasanya aku update secara harian.
langsung aja cek di link di deskripsi di situ ya. Kenapa newsletter? Karena newsletter adalah bentuknya tulisan panjang yang di situ kita punya atensi yang lebih panjang juga, dan kalau kamu suka baca ya kamu bakal suka juga sama tulisan-tulisanku. Ya itu kalau relate ya, kalau nggak relate ya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, gitu aja video kali ini. Menarik ya untuk di-share. Terima kasih udah nonton, kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Thank you.